Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik teknik analisis semantik pada sesi 39. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan definisi dan konsep dasar analisis semantik. Analisis semantik adalah proses di mana komputer atau sistem AI, Artificial Intelligence, menginterpretasikan makna teks berdasarkan konteksnya, bukan hanya struktur sintaksis dalam kurung tata bahasa. Hal ini melibatkan pemahaman bagaimana kata-kata saling berhubungan dalam kalimat atau paragraf, sehingga dapat mengidentifikasi sentimen, maksud, atau hubungan semantik. Berbeda dengan analisis sintaksis yang fokus pada aturan grammar, analisis semantik menekankan pada makna dalam kurung semantik, seperti fungsi kata dalam konteks tertentu. Analisis semantik merupakan salah satu komponen utama dalam bidang pemrosesan bahasa alami, dalam kurung Natural Language Processing atau NLP, yang bertujuan untuk memahami makna di balik teks atau ucapan manusia. Tidak hanya sekedar mengenali kata-kata secara individual. Analisis semantik memperhatikan konteks, hubungan antar kata, dan struktur kalimat untuk menafsirkan arti yang lebih dalam, termasuk emosi, maksud, atau ambiguitas. Materi ini penting bagi siswa atau praktisi di bidang linguistik komputasional, kecerdasan buatan dalam kurung AI, dan data science karena membantu mesin seperti chatbot, mesin pencari, atau sistem terjemahan untuk berinteraksi lebih alami dengan manusia. Materi pembelajaran ini akan dibahas secara lengkap, mulai dari definisi dasar, proses kerja, teknik-teknik utama, contoh penerapan, aplikasi praktis, hingga tantangan dan perkembangan terkini. Pembahasan disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman, dengan asumsi pembaca memiliki pengetahuan dasar tentang NLP. Kita lanjut dengan pemahaman konsep dasar. Konsep dasar mencakup makna leksikal, yaitu arti kata, misalnya bunga, bisa berarti tanaman atau sesuatu yang menarik. Hubungan antar kata, yaitu bagaimana kata-kata membentuk makna keseluruhan, termasuk ambiguitas dalam kurung polisemi. Konteks keseluruhan, yaitu pemahaman teks secara holistik, termasuk inferensi implisit. Dalam NLP, analisis semantik sering menjadi bagian dari Natural Language Understanding dalam kurung NLU, yang merupakan subset NLP untuk menemukan makna yang sama dalam kalimat berbeda atau memproses kata dengan arti ganda. Kita lanjut dengan proses kerja semantik. Proses analisis semantik biasanya mengikuti tahapan berikut, yaitu 1. Analisis leksikal, memproses kata-kata individu untuk memahami arti dasar, seperti tokenisasi dan stemming. 2. Analisis sintaksis, memeriksa struktur kalimat dalam kurung misalnya subjek, predikat, objek, menggunakan teknik seperti parsing. 3. Analisis semantik inti, yaitu menginterpretasikan makna berdasarkan konteks, termasuk disambiguasi dan labeling peran. 4. Integrasi dengan model AI, yaitu menggunakan machine learning atau deep learning untuk belajar dari data besar sehingga meningkatkan akurasi. Teknologi pendukung seperti algoritma pembelajaran mesin memungkinkan sistem belajar pola konteks dari data latih. Kita lanjut dengan teknik analisis semantik.
Teknik-teknik utama analisis semantik. Berikut adalah teknik-teknik utama dalam analisis semantik disajikan dalam tabel atau dalam redaksi untuk kemudahan perbandingan, yaitu word sense disambiguation dalam kurung WSD, menentukan arti kata yang tepat berdasarkan konteks untuk menangani ambiguitas. Menggunakan model bahasa, kamus semantik, atau embeddings untuk memilih arti dari set kemungkinan. Kata bank dalam saya menabung di bank dalam kurung lembaga keuangan versus di tepi bank sungai, tepi sungai. Semantic Role Labeling dalam kurung SRL mengidentifikasi peran semantik argumen dalam kalimat terkait predikat, seperti agen dalam kurung pelaku atau passion, penerima aksi. Mengintegrasikan WSD dan dependency parsing untuk labeling argumen. Dalam Ani membeli buku, Ani adalah agen, buku adalah pasien, dan membeli adalah predikat. Semantic parsing. Kita membahas teknik analisis semantik yaitu tentang semantic parsing. Mengubah teks menjadi representasi logis atau graf yang mewakili makna seperti logical form atau knowledge graph. Menggunakan parsing dependensi untuk memetakan hubungan kata, sering dengan ontologi. Kalimat Jane pergi ke Prancis diubah menjadi graf. Jane subjek, pergi aksi, Prancis lokasi. Word embeddings, yaitu representasi vektor kata yang menangkap kemiripan semantik, seperti word to fact, Glovey atau BERT, bird. Melatih model pada korpus besar untuk menghasilkan vektor, di mana kata serupa memiliki vektor dekat. Raja dekat dengan ratu dalam ruang vektor, tetapi jauh dari mobil. Name Entity Recognition dalam kurung NER mengidentifikasikan entitas spesifik seperti nama orang, tempat, atau organisasi. Menggunakan model machine learning untuk kategorisasi entitas. Dalam Jane pergi ke Prancis, Jane adalah orang, Prancis adalah tempat. Dependency parsing, yaitu memetakan hubungan ketergantungan antar kata untuk memahami struktur semantik. Analisis hubungan sintaksis semantik menggunakan algoritma parsing. Dalam buku itu dibeli oleh Ani, dibeli tergantung pada Ani sebagai agent. Parts of speech dalam kurung POS, tagging. Memberi label bagian ucapan dalam kurung noun, verb, dan lain-lain untuk mendukung pemahaman semantik. Identifikasi hubungan antar kata berdasarkan tag. Make sebagai verb dalam make a bed versus noun dalam konteks lain. Teknik-teknik ini sering dikombinasikan, misalnya WSD dengan embeddings untuk meningkatkan akurasi. Contoh penerapan dalam kasus nyata. Seperti analisis sentimen, yaitu menganalisis ulasan produk ini sangat membantu sebagai positif menggunakan WSD dan embeddings. Terjemahan otomatis, yaitu membedakan bear sebagai hewan atau menanggung berdasarkan konteks. Chatbot, yaitu memahami apa cuaca hari ini dan merespon dengan data kontekstual. Kalimat kompleks, yaitu jika hujan, dia akan tinggal di rumah. Mengidentifikasi hubungan kondisional menggunakan semantic parsing. Kita lanjut dengan aplikasi praktis. Analisis semantik diterapkan dalam chatbot dan asisten virtual, seperti Siri atau Google Assistant untuk respons kontekstual. Mesin pencari meningkatkan relevansi hasil, misalnya pencarian tempat makan enak di Jakarta. Analitik bisnis, analisis ulasan pelanggan untuk strategi pemasaran. Penyuntingan data sensitif, yaitu mengidentifikasi informasi pribadi dalam dokumen. Pengajaran bahasa, yaitu
membantu siswa memahami struktur kalimat melalui visualisasi graf. Tantangan yang dihadapi, tantangan dan perkembangan terkini. Tantangan utama termasuk ambiguitas bahasa, variasi dialek, dan kebutuhan data besar untuk pelatihan. Perkembangan terkini melibatkan model seperti BERT atau GPT yang menggunakan embeddings kontekstual untuk akurasi lebih tinggi. Penelitian terbaru fokus pada multilingual semantics dan integrasi dengan AI multimodal dalam kurung teks plus gambar. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.